Selamat beraktivitas Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Dian Nusantara Jakarta. Salam hormat kami dan senang kembali menyapa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2023, kami dari Dekanat telah mengirimkan file Google Site terkait portofolio dosen. Portofolio dosen ini perlu ditampilkan karena kami yakin Bapak Ibu menguasai secara spesifik ragam bidang sesuai keilmuan. Lemari arsip internal atas kegiatan dosen, yang akan bermanfaat bagi karir dosen, telah kami sediakan. Kontrol aktivitasnya akan langsung dilakukan oleh fakultas dan direktorat terkait untuk kepentingan karir dan penilaian akreditasi. Bahwasanya universitas wajib memperhatikan 9 kriteria akreditasi yaitu: pertama, visi, misi, tujuan dan strategi. Kedua, tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Ketiga, mahasiswa. Keempat, sumber daya manusia. Kelima, keuangan, sarana dan prasarana. Keenam, pendidikan. Ketujuh, penelitian. Kedelapan, pengabdian kepada masyarakat. Kesembilan, luaran dan capaian Tridharma, di mana penetapan monitoring dan evaluasinya dengan memperhatikan tampilan portofolio. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Disampaikan bahwa sebagaimana dijelaskan di awal, berikut tampilan dari Google Site dimaksud. Nah Bapak Ibu, yang pertama adalah apabila ada terjadi perbedaan nama yang perlu Bapak Ibu rubah, di sini Bapak Ibu dapat merubah. Yang kedua, di dalam formatnya Bapak Ibu dapat juga merubah ini menjadi nama Ibu yang lengkap atau tepat dengan gelar. Ketiga Bapak Ibu, kami telah berikan lokasi untuk foto. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Nah ini apabila Bapak Ibu fotonya masih kosong, berikan foto terbaik. Bapak Ibu tentunya foto resminya. Nah ini diklik, kemudian Bapak Ibu pilih dan ganti gambar. Upload di sini misalnya, nanti akan otomatis masuk ke gambar mana Bapak Ibu memilih. Nah yang ketiga di sini ada nama. Bapak Ibu boleh melakukan perubahan. Apabila Bapak Ibu memegang satu porsi jabatan, maka boleh disebutkan di sini. Dan pendidikan Bapak Ibu sebutkan saja pendidikan S1. Kalau linear ya artinya sebutkan saja S1, S2, S3-nya dari akuntansi. Nah, jadi tidak perlu mengulang kecuali yang tidak linear ya. Kalau tidak linear itu S1-nya bicaranya bidang ilmu apa, keduanya apa itu ditampilkan. Apa tujuannya? Agar portofolio ini hidup. Ya, mengetahui karena akan dibaca oleh student kita dalam memilih pembimbing nantinya dan juga keahlian ya di luar dari kapasitas di internal. Tiga, bicara keahlian. Bapak Ibu harus boleh menetapkan, ya, harus dapat menetapkan keahlian yang Bapak Ibu miliki. Saat ini Bapak Ibu apa keahliannya harus disebutkan di sini. Kalau bicara misalnya manajemen, pemasaran atau ilmu komunikasi, bicara tentang broadcast, sebutkan keahlian Bapak Ibu di antara seluruh bidang yang Bapak Ibu pelajari. Yang ketiga, seterusnya bicara tentang kompetensi. Bapak Ibu boleh melampirkan apapun yang pernah Bapak Ibu dapati, diinformasikan secara publik apa yang Ibu dapati. Tidak penting juga menampilkan misalnya sertifikasi dosen, ditampilkan linknya. Itu bergantung dari Bapak Ibu semua. Untuk kemudahan Bapak Ibu mungkin ada yang melakukan seperti itu. Tapi prinsipnya portofolio ini adalah menyajikan apa yang menjadi kekuatan Bapak Ibu. Kemudian di bawah ini kami telah memberikan ada penelitian. Penelitian itu ada penelitian yang kita dapati dari penelitian hibah dikti. Apabila Bapak Ibu memiliki hibah dikti itu dituliskan di sini program hibah apa, skema apa, dan nanti akan terdetek di Bima Source. Bima Source ini apabila Bapak Ibu ikut tentunya akan terlihat di Sinta Dikti pun akan terlihat di dalam. Bapak Ibu bisa melihat sendiri termasuk di Sister ya. Ini akan otomatis karena ini program yang memang melalui proses penyaringan ya dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, siapa yang menjadi leader? Misalnya Bapak Ibu di sini leader, disebutkan di sini leadernya adalah Bapak Ibu yang menjadi leader utamanya. Nah, kalau dia risetnya dari luar, apakah ada partner dari perguruan tinggi asal? Dituliskan jika ada partner, jika tidak, dihapuskan. Nah, apabila partner dari Universitas Mitra, sebutkan apa surat tugas BKD, fakultas mengeluarkan surat BKD, Bapak Ibu sebutkan saja surat tugas nomor berapa. Ada juga LOA dari Mitra disebutkan juga, atau ada juga nanti SKP ya. SKP itu surat kontrak penelitian atau pengabdian masyarakat, Ibu boleh sebutkan kontrak nomor berapa.
Pertanyaannya, apakah itu perlu dipublikasi ke dalam luaran? Saya pikir tidak perlu, kecuali Bapak Ibu menyatakan itu penting, dan silakan saja. Ketika itu penting, maka di Google Drive Bapak Ibu telah menyampaikan, melakukan upload dokumen, dan tinggal dibawa saja link yang ada Google Drive dibuka, dan Bapak Ibu memilih ini, sisipkan linknya. Oke, dipastikan bahwa seluruh penelitian itu wajib mengikut sertakan mahasiswa. Untuk itu Bapak Ibu harus menuliskan di sini siapa mahasiswanya. Nah, mahasiswa ditampilkan. Nah, untuk luaran penelitian, apa yang diperjanjikan oleh Bapak Ibu, nah itu harus dituliskan di sini. Kekayaan intelektual, misalnya HKI, atau luaran lainnya. Luaran lainnya boleh dalam bentuk jurnal, boleh dalam bentuk publikasi media, link semuanya dimasukkan di dalam kegiatan ini. Hal serupa juga sama berlaku bagi hibah penelitian yang ada di LRPM. Karena saat ini mengacu seluruh penelitian atau pengabdian itu memerlukan luaran. Nah, apabila Bapak Ibu belum ada luarannya, disebutkan saja di sini dengan tulisan on progress ya, dalam proses ya, dalam proses. Nah, luaran lainnya apabila sudah ada, boleh ditampilkan, diberikan saja linknya. Kalau submitted atau sudah mendapatkan publikasinya. Ini semuanya adalah kontrol aktivitas yang penting, yang nantinya akan ditanyakan pada saat kita akan universitas atau program studi akan dilakukan penilaian dalam akreditasi. Oke, selain itu ini kita close. Kalau Bapak Ibu kecilkan, di sini ada juga bicara tentang publikasi karya. Nah, publikasi karya ini Bapak Ibu adalah publikasi yang pernah Bapak Ibu buat, dan ini direct ke Google Scholar. Jadi yang dipublikasi di sini adalah penelitian ya Bapak Ibu ya, penelitian yang telah dipublikasi. Jadi jangan ada penelitian atau pemikiran yang dipindahkan langsung ke sini, tetapi tidak dapat nilai. Karena yang dinilai itu dalam portofolio adalah beberapa aktivitas-aktivitas yang telah dipublikasikan dan dapat ditelusuri. Oke, selanjutnya ini seperti ini. Selanjutnya ada juga mengenai kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual atau HKI ini meliputi satu proses Bapak Ibu yang Bapak Ibu melakukan pendaftaran secara mandiri. Nah, nanti setelah itu dapat nomor pendaftarannya mana, siapa yang menjadi inventor, ini akan muncul juga didaftarkan di dalam Sintadikti. Sehingga ini akan sama, apa portofolio yang Bapak Ibu tampilkan di sini akan memiliki kesamaan dengan yang ada di sistem Sintadikti dan nanti ke Sijali. Sijali itu terkait tentang atau BKD juga ya, BKD L2 Dikti 3. Ini memudahkan Bapak Ibu dalam mengisi beberapa kegiatan yang pernah dilakukan. Nah, apabila Bapak Ibu juga punya selain itu bidang B ya, misalnya ada buku, boleh Bapak Ibu sebutkan buku apa, kategorinya apa. Nah, Bapak Ibu, buku publikasi HKI itu harus terdaftar di Sintadikti. Jadi Bapak Ibu wajib menuliskan itu, sehingga ini akan menjadi luaran. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Kalau Bapak Ibu cek, maka ini akan memiliki kesamaan luaran dengan apa yang disampaikan di Sintadikti. Tentunya tinggal copy paste saja, Bapak Ibu tinggal masukkan ke sini, akan selesai. Nah, selanjutnya ada hibah PPKM, misalnya pengabdian masyarakat. Nah, Bapak Ibu kalau sebagaimana tadi di awal dijelaskan, bahwa dalam penelitian pengabdian masyarakat itu pasti akan diminta siapa saja yang beraktivitas seperti program hibah apa ini. Nah, ini ditampilkan semuanya, skema apa dijelaskan, termasuk juga seluruh mahasiswa dan luarannya. Ini Bapak Ibu kami tampilkan, misalnya kita sama-sama berjanji sebagai peneliti, misalnya luarannya akan dipublikasikan dalam media, publikasi berita media, harus dilampirkan mana, dan itu harus kita buat linknya. Ini akan sangat bermanfaat ketika Bapak Ibu nanti naik kepada jenjang karir, karena semuanya akan terekam dengan baik ya. Apabila Bapak Ibu sebagaimana tadi di awal progres jurnalnya masih draft artikel atau lain-lain, sebutkan saja. Tapi ketika ini sudah publish, terbit, maka Bapak Ibu harus melakukan update atas data dimaksud. Hal yang sama juga di PKM yang Undira. Karena kalau tadi bicara penelitian, ini PKM Undira sama juga Bapak Ibu, semuanya dipublikasikan dan mana buktinya. Jadi semua by evidence ya, atau pembuktian. Nah, sebagaimana dijelaskan di awal, keperluan tentang Google ID, OCEAN ID, Scopus ID, Sijali, Sinta, semua telah kami linkkan langsung ke
web yang bersangkutan, kecuali Bapak Ibu bicara Bapak Ibu ini belum terdaftar di ID atau tidak terdeteksi oleh kami tidak dapat melakukan link ini. Apabila Bapak Ibu klik dan itu bisa dilakukan linknya, dipastikan itu sudah terdata. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum, bagaimana caranya melakukan pendaftaran? Kalau untuk yang belum mendaftar di ID atau di Google Scholar, tapi untuk Scopus atau Clarified Analyze ini tidak bisa melakukan pendaftaran secara tiba-tiba. Tapi Scopus ini akan meminta dulu publikasi baru ada nomor ID. Ini berbeda dengan Clarified. Clarified ini justru boleh mendaftar, tapi nanti ada penulisan. Yang ketika itu mendaftar ada penulisan, baru Bapak Ibu terekam di Clarified Analyze. Oke, selanjutnya Bima Dikti ini, Bima terkait tentang penelitian pengabdian masyarakat yang disampaikan oleh Dikti. Jadi ada beberapa pemberitahuan atau pengumuman, Bapak Ibu bisa melihat langsung. Sifat manusia yang lupa itu, kalau Ibu ingat lupa tentang link dan lain-lain, Bapak Ibu tinggal klik saja yang ada di sini. Kami juga sajikan di sini ada link Google Chat ya, Google Chat yang nanti akan Bapak Ibu hubungkan langsung saja ke email undirannya Bapak Ibu, sehingga memudahkan aktivitas orang yang akan bertanya. Orang itu boleh jadi dari mahasiswa atau dari person lain yang akhirnya akan berminat. Ketika melihat Bapak Ibu memiliki spesifikasi yang dibutuhkan, Bapak Ibu akan menjadi rekanan dalam kegiatan publikasi maupun ada proyek-proyek lainnya. Nah, ini ada link di sini. Link ini juga kami sediakan untuk memberikan jejaring pada Bapak Ibu. Silakan melakukan pendaftaran secara mandiri. Ini yang kami sajikan di poin publikasi, tolong tidak untuk dilakukan perubahan karena ini menjadi standar. Yang kedua, bicara tentang video. Video ini, video yang dimaksud adalah video-video terkait pemberitaan atas luaran atau motivasi yang terkait untuk apa ya? Untuk memberikan kemudahan kepada rekan-rekan lainnya atau pembaca bahwa Bapak Ibu aktif di beberapa kegiatan. Boleh ditambahkan dengan satu berita penjelasan dan lain-lainnya, atau Bapak Ibu memang hanya ingin menampilkan videonya saja. Ini tidak bersifat rahasia karena ini telah dipublish dalam YouTube channel yang ada di masing-masing program studi. Tentunya ini pun akan kami kontrol sehingga dosen itu betul memiliki kegiatan-kegiatan dengan luaran yang baik. Kalau ada tambahan lagi video, tinggal Bapak Ibu tambahkan aja di dalam kegiatan ini, tinggal drag. Di sini memudahkan, tinggal drag tarik akan selesai tepat ya. Nah, yang ketiga, layar ketiga ini, layar ketiga bicara tentang penugasan. Ini kami ambil dari Sister Dikti yang kalau Bapak Ibu lihat ada yang terkait, kalau di Univira pasti ada pengajaran, nomor berapa dan lain-lain. Ini akan kami bantu melalui tata usaha tentunya. Apabila ada, akan kami dokumen itu ada di dalam Google Drive yang telah akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu. Itu linknya akan kami berikan. Tenang saja Bapak Ibu, kalaupun linknya ini kami hubungkan, itu tidak akan dapat dibuka oleh orang lain karena akan menggunakan user dan emailnya Ibu mandiri. Kecuali Ibu memberikan akses itu. Kalau dari fakultas tidak memberikan akses itu kepada yang lainnya. Begitu juga tentang pengembangan bahan ajar ya, atau modul. Pengembangan bahan ajar atau modul ini, Bapak Ibu silakan mau dipublikasikan mana modul-modulnya sehingga memudahkan mahasiswa atau ya orang lain yang memang membutuhkan hasil karya pemikiran Ibu yang Bapak Ibu yang memang baik ya dan perlu disosialisasikan. Ini insya Allah akan menaikkan juga jumlah citasi yang telah Bapak Ibu buat dalam Google Scholar apabila di referensi merujuk kepada penulisan yang Bapak Ibu lakukan. Oke, di sini tentang pembina kegiatan kemahasiswaan. Begitupun jika ada kegiatan pembinaan kemahasiswaan, Bapak Ibu dapat melakukan nomor berapa surat penugasannya itu disampaikan. Ini contoh saja sehingga nanti kalau Bapak Ibu ini kurang tepat di tahun ini, Bapak Ibu boleh hapus. Tinggal dihapus saja, dinaikkan misalnya baru 2023. Jadi klik saja, tinggal dihapuskan. Ini sudah selesai, gitu ya. Nah, di sini juga ada pembimbing akademik. Nah, pembimbing akademik ini di suratnya semua usulan diberikan oleh program studi kepada fakultas. Untuk selanjutnya fakultas akan mempublikasikan dalam surat penugasan yang
dipastikan Bapak Ibu bahwa seluruh penugasan insya Allah akan disampaikan melalui Google Drive Bapak Ibu seluruhnya. Nah, ini juga ada pembimbing seminar mahasiswa. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan bimbingan seminar mahasiswa, ini ada poinnya dalam penilaian karir. Bapak Ibu boleh sebutkan, karena ini nanti pada saat Ibu melakukan proses pendaftaran ke Sijali juga publikasi luaran yang dimaksud itu diminta mana linknya, gitu ya, sehingga ini memudahkan Bapak Ibu dalam karir. Pembimbing laporan magang juga ada poin yang kurang lebih sama penjelasannya. Pembimbing skripsi juga sama, yang jelas ada batasan bahwa pembimbing skripsi itu untuk level S1 itu maksimum berapa orang sehingga dapat penilaian. Begitupun penguji laporan magang, penguji sidang S1, membimbing jabatan akademik yang jabatan fungsional yang rendah, data sering pencaklokan, menduduki jabatan di perguruan tinggi. Ini SK-nya boleh Ibu sampaikan walaupun tidak dipublikasikan, sifatnya boleh dengan nomor saja. Ini ada juga tentang pengembangan diri. Pengembangan diri itu misalnya Ibu mengikuti satu kegiatan tentang pekerti, nah itu Bapak Ibu boleh masukkan di sini. Atau Bapak Ibu mengisi orasi ilmiah, karena Bapak Ibu di pendidikan tinggi mungkin ada orasi yang disampaikan di universitas tertentu atau di internal, atau juga orasi ilmiah yang dilakukan di hadapan para siswa di SMA. Kurang lebihnya demikian Bapak Ibu, semoga tutorial ini bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan langsung kepada kami melalui email @indira.ac.id. Salam hormat dari kami. Saya Catur Dewan Dr. Alina, Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.